ini mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyamakan kasus hukum yang menjeratnya dengan yang dialami oleh Presiden pertama RI, Soekarno. Pernyataan tersebut muncul setelah Hasto berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pengamat politik dan Direktur Political and Public Policy Studies, P3S, Jerry Masie menanggapi pernyataan Hasto dengan sindiran. Menurut Jerry, situasi yang dihadapi Hasto sangat berbeda dengan yang dialami Bung Karno. Jerry menyebut apa yang saat ini menjerat Hasto sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah dialami Bung Karno. Jerry menjelaskan bahwa Hasto sebenarnya sudah menjadi tersangka sejak 2020, bertepatan dengan penangkapan Komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan. Jerry juga memprediksi bahwa mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, akan menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus ini. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan akan dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Jerry menekankan bahwa ia tidak terkejut dengan status tersangka Hasto, mengingat beberapa bulan lalu ia sudah memprediksi hal itu setelah KPK menyita ponsel Hasto pada Juni 2024. Dengan pernyataan ini, situasi hukum yang dihadapi Hasto Kristianto semakin menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan integritas lembaga pemilu dan penegakan hukum di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan pernyataan perdana usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Politikus asal Yogyakarta itu mengaku akan taat terhadap kasus hukum yang sedang dijalaninya. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto dalam keterangan video yang diterima wartawan pada Kamis, 26 Desember 2024. Hasto menegaskan, PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal, Hasto sudah banyak mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan, suara rakyat tidak bisa dikebiri dan negara hukum tidak bisa dimatikan. Dia juga menyinggung kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyatnya sendiri. Hasto pun memandang bahwa keputusan KPK menetapkannya sebagai tersangka adalah bagian dari pengorbanan sebagaimana Bung Karno yang pernah dipenjara. Hasto mengungkapkan dirinya menjadikan buku Cindy Adams tersebut sebagai kitab perjuangannya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Sebagai informasi, pada Selasa, 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, nomor Sprin. Dik 153 Dik 000112-2024, tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B dan pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Tipikor, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Berdasarkan informasi, Hasto dijerat dengan pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Tipikor, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP.